biasanya yang menjadi masalah tuh buat kita itu yang menjadikan kita sakit adalah kekurangan otot dan kelebihan lemak. Itu bisa diakibatkan berbagai macam faktor, misalkan kurang bergerak atau diet yang salah, kurang tepat mungkinnya, bukan salah ya. Jadi karena otot itu adalah organ panjang umur gitu. Jadi kalau mau panjang umur, ikhtiarnya adalah perbanyak otot. Jadi lemaknya akan terjaga. Jadi lemak itu sebenarnya yang bahaya itu adalah di visceralnya ya, yang ada di dalam organ, yang membungkus organ. Sementara yang di luar itu harmless lah, kurang begitu berbahaya gitu ya. Oke. Jadi yang harus ditingkatkan adalah massa otot, sama yang diturunkan adalah massa lemak gitu. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi kegemukan ya. Oke. Jadi untuk wanita selalu lebih besar ya. Jadi lihat misalkan untuk wanita at-risk-nya 32% plus, karena emang wanita ditakdirkan untuk selalu lebih berlemak daripada pria gitu. Karena kan payudara aja lemak. Terus ketika hamil juga kita wanita itu mengalami namanya resisten insulin fisiologis gitu. Jadi pasti akan menggendut gitu. Jadi untuk cadangan hormon gitu. Jadi tenang, wanita itu selalu lebih berlemak daripada cowok. Mungkin faktor hormonal juga, estrogen kan berpengaruh gitu ya. Jadi agak lebih apa ya? Lebih complicated gitu ketika menurunkan berat badan cewek daripada cowok gitu. Karena secara hormonal juga emang berbeda gitu ya. Jadi wanita tenang. Anda nggak bakalan secepat cowok kalau menurunkan berat badan, oke? Okay? Nah, ini masuk lagi nih. Ketika kita berbicara tentang berat badan, tentunya ada yang namanya yang dikenal kalori. Sebenarnya apa sih itu kalori gitu? Nah, kalori itu adalah ukuran energi ya. Jadi kalori itu adalah satu kalori itu adalah satuan yang diperlukan untuk menaikkan massa air 1 kilogram sebanyak 1 derajat Celcius gitu. Jadi 1 kalori itu. Kenapa ini harus kita ketahui? Karena emang banyak di kita kan kalau diet itu selalu hubungannya kurangi kalori, atau kalau makan gendut itu kelebihan kalori. Nah, ini yang dimaksud kalori itu gitu. Oke. Nah, itu kalau kita masalahnya dalam urusan menguruskan atau mengurangi berat badan itu ada 2 mazhab gitu ya. Yang pertama adalah mazhab hormonal dan kedua adalah mazhab kalori gitu. Jadi kalau kalori itu kita hitung-hitungan aja gitu. Jadi gampangnya gini, ya udah kalau mau kurus kurangin makan, banyakin olahraga gitu. Jadi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dari makan ditambah olahraga gitu ya. Jadi kan olahraga membakar kalori tuh. Nah, itu jadi dihitung-hitungan. Jadi kalori in dikurangi kalori out. Kalau negatif hasilnya, maka kita akan kurus. Nah, sebaliknya, kalau kalori in kita banyak, misalkan makan kita banyak, sementara olahraganya sedikit, maka akan menggendut. Itu menurut mazhab kalori. Sementara menurut mazhab hormonal, nggak kayak gitu. Jadi, setiap makanan yang kita makan akan memicu reaksi hormonal yang berbeda-beda. Contoh, kita makan nasi akan memicu hormonal yang berbeda dengan kita makan misalkan brokoli gitu. Jadi kedua mazhab ini selalu
saing gitu kalau di dunia perdietan itu selalu bersaing ya. Oke. Nah, sementara kalau kita ngomongin kalori, kalori itu nggak semuanya sama meskipun jumlahnya sama. Misal 100 kalori ini burger ya, dengan 100 kalori brokoli itu berbeda di dalam tubuh. Anda mungkin akan cepat menggendut ketika Anda memakan 100 kalori ini burger daripada 100 kalori brokoli. Jadi gini, kalau marketing produk-produk sekarang itu yang ada di supermarket gitu, selalu yang dibilang itu low kalori gitu. Jadi itu menjebak masyarakat bahwa yang low kalori itu sama dengan sehat. Tapi belum tentu kayak gitu, karena balik lagi, bagaimana si makanan itu memicu hormonal dalam tubuh kita akan berbeda gitu. Jadi kalori itu penting ya, harus kita, tapi kalau mau turun berat badan bukan itu yang utama gitu. Nah ini ada juga donat 400 kalori dengan avocado salad gitu ya, bisa dilihat di situ. Sugarnya juga ada 20 gram gitu. Kalau di salad cuma 2 gram, karbohidratnya juga 44 gram. Saya beda kan? Oke. Nah, ini jadi yang tadi saya maksudkan dengan memicu hormonal yang berbeda adalah salah satunya adalah memicu hormon insulin gitu. Jadi ketika insulin Anda naik, ada kemungkinan Anda akan menyimpan lemak gitu. Jadi kalau tadi si 100 kalori burger, dia menyimpan akan memicu insulin lebih tinggi daripada brokoli gitu. Jadi kemungkinan besar lebih bisa menggendutkan. Nah ini ada yang namanya insulin resisten gitu. Ini mungkin ntar kalau dibahasnya balik lagi ke sini ya. Jadi intinya hindari makanan yang memicu insulin secara signifikan gitu. Kalau pingin ya tidak gendut gitu. Nah, oke. Nah ini makronutrien, respon makronutrien terhadap insulin. Maksudnya makronutrien itu dia kita makan dalam kuantitas yang besar tiap harinya. Ya, makronutrien itu ada 3, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, yang memicu paling tinggi insulin adalah karbohidrat, ya. Yang kedua itu protein, ketiga lemak. Jangan kaget ya. Jadi kemungkinan yang akan memicu kegendutan itu adalah karbohidrat. Namun ketika karbohidrat disatukan sama lemak, itu akan memicu insulin yang tidak tinggi, tapi dia akan lama. Akan lama, jadi akan lebih menggendut. Jadi oke. Jadi gitu ya. Berarti kan makronutrien yang lebih menggendutkan itu sebenarnya karbohidrat, kedua protein, ketiga fat. Tapi jangan disatuin antara karbohidrat dan fat gitu, jadi sama lemak. Ini agak feedback ya, ada yang feedback. Iya ya. Oke. Nah, untuk kita membakar lemak, tentunya tadi kalau menyimpan lemak itu kita menaikkan kita kalau tinggi insulinnya ya, insulin kita naik, kita akan menyimpan lemak gitu. Nah, sebaliknya kalau kita mau membakar lemak atau menghilangkan lemak, kita harus menurunkan insulin kita.
Nah, ini beberapa cara yang bisa dipakai untuk menurunkan insulin kita. Pertama adalah puasa ya. Puasa bisa Senin Kemis misalkan, atau intermittent fasting. Maksudnya intermittent fasting itu misalkan 8 jam makan, 16 jam puasa. Bisa kayak gitu. Atau makin sini 4 jam makan, 20 jam puasa. Itu bagus banget untuk membakar lemak. Kedua, exercise. Gitu ya. Exercise tentulah orang membakar lemak. Kalau saya saranin sih pagi-pagi ya, Anda exercise, tapi jangan dulu intake makanan apa-apa, apalagi karbo. Karena pagi-pagi itu kortisol lagi naik. Ketika Anda makan karbo seperti bubur, maka si insulin akan naik. Insulin tadi kan memblok pembakaran lemak. Nah, si kortisol itu akan nyari-nyari membongkar untuk kebutuhan glukosa, sementara lemak nggak bisa diakses, maka otot Anda akan diakses. Kemungkinan Anda akan, tadi insulinnya tinggi, menyimpan lemak, si otot Anda dibongkar. Jadi kalau mau, pagi-pagi dalam keadaan puasa, exercise gitu. Kesananya low carb diet. Nah, ini tadi kan udah dibilang, makronutrien yang menaikkan insulin secara signifikan, paling signifikan itu adalah low carb. Karbo. Jadi solusinya ya low carb gitu. Terus mengurangi stres, karena stres itu menaikkan kortisol. Kortisol pasti ujung-ujungnya menaikkan gula darah akhirnya membutuhkan insulin tinggi juga gitu ketika stres itu terjadi secara kronis. Dan kelima ya, tidur deep sleep gitu ya. Jadi emang growth hormone itu paling optimal itu ketika kita tidur, bahkan mungkin lebih banyak daripada kita sedang olahraga. Jadi growth hormone itu fungsinya ya menaikkan massa otot, membakar lemak juga. Jadi tidur itu salah satu protokol untuk kurus gitu. Tidur cukup gitu. Tidur yang berkualitas. Oke. Nah, ini bahayanya ketika kita selalu insulin kita selalu tinggi gitu ya, secara kronis, yaitu hiperinsulinemia. Tadi obesitas ya, tentunya tadi kan ketika insulin tinggi dia akan menyimpan lemak. Nah, tipe 2 diabetes tentunya. Jadi ketika sel tubuh terus mendapat insulin secara tinggi kronis, maka dia akan menurunkan responnya terhadap insulin tersebut. Makanya terjadi insulin resisten. Untuk memasukkan glukosa ke dalam sel itu makin banyak dan banyak glukosa yang diperlukan. Lama-kelamaan pankreas tidak bisa keep up, tidak bisa menandingi gitu. Lama-lama ya terjadi gula darah nggak bisa turun gitu. Jadinya tipe diabetes 2. Cancer juga gitu. Inflamasi, hipertensi. Nah, ini hipertensi nih banyak nih yang ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gula atau garam yang menyebabkan hipertensi, saya sih cenderung orang-orang sekarang ke gula ya. Karena gula itu menaikkan insulin secara kronis biasanya. Kita kan makannya gula setiap hari, setiap saat. Nah, si insulin tinggi itu kan meningkatkan retensi garam di ginjal. Retensi garam akan menaik cairan, volume darah akan meningkat, dan akhirnya yaitu hipertensi gitu. Osteoporosis atau itu plak di pembuluh arteri gitu yang bisa menjadi stroke atau jantung. Nah, begitu. Jadi banyak sekali selain kita kalau menurunkan maksud menjaga insulin secara normal akan banyak sekali manfaatnya, yaitu kita akan terhindar dari obesitas, dari tipe 2 diabetes, dari cancer, dari inflamasi kronis gitu ya. Oke, jadi catat nih, hiperinsulinemia. Oke.
Jadi to lose weight itu sebenarnya banyak orang yang mikir banyakin olahraga gitu. Ternyata bukan kayak gitu. Ini yang saya praktekkan. Saya praktekkan ini yang pertama ini hampir 5 tahun gitu ya. Sepedaan aja tiap hari gitu ya. Turun berat badan enggak gitu. Karena emang faktor utama dari turun berat badan itu adalah nutrisi. Kedua, olahraga dan tidur sebenarnya. Jadi olahraga sebanyak gimana pun, kalau nutrisinya tidak dibenerin, maka mungkin akan sia-sia aja sih, gitu kalau menurut saya. Nah, ini kenapa nutrisi adalah kunci, adalah, nah ini kita makan sama bakar, kecepatannya sangat jauh ya. Belum lagi faktor hormonal gitu ya. Ketika misalkan insulin tinggi, kita nggak bisa bakar lemak. Meskipun kita olahraga gitu. Tetap yang dibakar adalah gula gitu. Oke. Nah ini, untuk menjadi sehat itu sebenarnya gampang ketika sehat itu masih kita miliki. Ya, misalkan, ini versi saya ya, tidur yang cukup gitu. Jangan bawa kerjaan ke rumah gitu. Waktu makan. Jadi saya kalau makan itu breakfast itu jam 10 gitu. Ketika kortisol saya udah turun. Terus saya tidak makan ketika malam hari. Itu karena circadian rhythm tubuh kita emang tubuh itu sistem pencernaannya akan melambat di malam hari. Jadi saya nggak makan ketika malam hari gitu. Terus emang kalau di petang kita akan mengalami afternoon diabetes namanya. Jadi sel tubuh kita agak kurang sensitif terhadap insulin dibanding pada pagi hari. Jadi atau siang hari ya. Jadi kemungkinan Anda kalau makan di malam hari akan menggendut lebih cepat daripada di pagi atau siang hari kalau makannya ya. Oke, tetap hydrate gitu ya, air, angkat beban. Nah, angkat beban itu saya memilih angkat beban bukan karena saya suka, tapi karena saya riset emang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau Aderai bilang angkat beban itu paling banyak membakar gula dalam waktu paling singkat gitu. Terus kardio. Nah, bedanya kardio sama angkat beban adalah otot yang dilatihnya. Kalau kardio itu otot jantung. Kalau weight itu adalah otot rangka. Dua-duanya penting untuk dilatih ya. Oke. Terus persiapan makanan juga usahakan ya, jangan jajan di luar gitu. Istilahnya ya ibu tetap masak, balik lagi ke dapur, insya Allah ada barokah dari situ, ada pahala dari situ Bu, gitu. Jadi ya, oke, gitu. Mungkin ada pertanyaan? Aku dong nanya nih. Boleh. Dokter nanya sama saya. Coach, ini Coach, slide yang ini Coach menarik banget tuh. Slide yang fasting, low carb, sama apa tuh tadi saya lupa tuh. Nah ini menarik banget yang saya mau tanya. Ini yang pertama nih yang fasting, ini yang puasa ini ya. Ya. Itu kalau puasa yang eat, stop, eat itu kan kayaknya udah dari dulu diajarin kayak puasa Daud gitu ya mungkin ya. Oh iya, itu another day fasting, bisa itu. Oh ya, terus ini Coach, apa namanya pada saat fasting ini untuk exercise-nya itu apa beda dengan kondisi yang nggak dalam kondisi fasting gitu loh? Singkatnya sih kayak ini, gitu. Pertama gini ya, fasting di sini bisa kita minum air putih, minum kopi atau teh boleh. Ini jadi bukan dry fasting ya. Boleh minum. Jadi kopi boleh kan Di?
Hah? Kopi boleh. Kopi boleh. Kopi. Nggak pakai Soalnya gula tapi ya. intermittent ya? Kalau Iya, pakai itu, intermittent. kalau pakai gula aren gimana? Nggak boleh itu. Ada kalorinya. Batal. Jadi tetap non karbo gitu intinya kan? Non kalori, Bu. Jadi Oh. nggak memicu metabolisme kita. Karbo, tadi aku bilangnya. Iya, non kalori, Bu. Karena lemak juga kan memicu metabolisme oke. kita, Bu. Oke, sip. Iya. Jadi kalau mau sekarang misalkan gini ya. Mulainya dari 12 misalkan ya. 12 jam makan, 12 jam puasa. Kalau udah kuat 8-16 misalkan jam 12 siang baru makan. Nah, sampai jam 8 malam makan. Boleh. Sisanya puasa. Katanya tadi malam nggak makan karena ini apa namanya? Gini, Tadi respon- kalau makan malam usahakan jangan yang indeks glikemiknya tinggi, kalaupun terpaksa makan ya. Jadi kalau makan nasi goreng nggak boleh itu. Usahakan ya, usahakan. Tapi kalaupun terpaksa lapar gitu, biasakan sama yang protein cukup, Iya. non karbo gitu Bu. Kalau mau malam hari. Kayak Havermouth kayak gitu-gitu ya? Boleh. Havermouth nggak boleh, Dok. Nggak boleh Stick malam? aja stick. Nggak boleh. Oh. Jadi kan tadi afternoon diabetes itu ya yang memicu insulin tinggi kan karbo. Jadi pilih makanan yang tidak minimal karbo gitu kalau malam. Buah ya, buah kali ya. Ya buah, ini nih masalah buah ya. Juga kan manis kan, Di? Ada beberapa buah kali yang nggak boleh ya? Buah itu banyak yang mengandung gula tinggi ya. Seperti nanas, buah-buah exotic lah. Nanas, jeruk, mangga. Itu dikurangi lah. Yang apa sih? Yang low sugar itu biasanya yang tumbuh di bawah. Seperti stroberi gitu. Kalau yang di atas-atas biasanya sih agak-agak tinggi gula gitu. Alpukat boleh, alpukat. Jadi buah itu sebenarnya nggak terlalu disarankan banyak gitu sebenarnya. Mau apa? Apalagi di jus. Maaf. Jadi di jus itu maksudnya yang di apa sih? Smoothies. Smoothies ya. Iya, karena seratnya hilang. Serat hilang, tinggal fruktosnya aja, gulanya aja. Jadi seperti ini aja, jadinya seperti soda, tapi ditambah vitamin dan mineral mungkin sedikit. Kalau air kelapa gimana sih, Di? Sama kelapanya biasa ya? Air kelapa mengandung gula juga tuh Bu, hati-hati ya. Jadi kalau minum sesuatu itu harus tahu dulu kandungannya, tujuannya kita minum itu teh apa gitu Bu. Jangan sayang. Coach Andi, saya mau tanya dong. Boleh? Ya. Pak Yonatan. Tak dulu, jangan main tanya-tanya dulu nanya dulu. Kabar dulu, kabarnya gimana? Oh ya, kabar baik-baik saja. Sehat Pak Anto? Aduh. Baik-baik, aduh. Pangling nih lihat kalian pada lainnya. Pak Arif, kok mukanya setengah Pak Arif? Teman sebangku ya. Aduh. Nih, boleh langsung tanya ya? Boleh. Saya sempat dengar katanya makan pisang itu nggak bagus kalau malam hari katanya gitu. Makan apa? Makan pisang. Oh, pisang. Pisang katanya nggak bagus kalau malam hari katanya terkait dengan kandungan kaliumnya yang gimana gitu efeknya. Saya juga belum terlalu paham. Mungkin Coach Andi bisa jelaskan. Jadi sebenarnya itu aja. Ya. Jadi pisang itu sebenarnya ada kandungan potasiumnya, vitamin antioksidannya juga ada gitu. Cuman dia gulanya lumayan tinggi. Jadi saya itu konsumsi pisang itu ketika udah exercise. Iya, betul. Ketika udah angkat besi gitu. Jadi kan si sel-sel tubuh kita tuh cadangan glikogennya itu kosong.
Nah, masuk ke situ, untuk memasukkan gula ke otot itu nggak perlu insulin tinggi. Jadi, nggak memicu insulin tinggi. Beda, misalkan makan pisangnya pas pagi-pagi bangun tidur, atau malam, atau habis makan nasi gitu. Nah, jadi trik nih ya, buat mau makan karbo, pertama mungkin untuk mengurangi respon gula darah itu saya selalu pertama habis exercise gitu, angkat besi, boleh itu makan pisang gitu ya, makan yang manis-manis gitu, nasi, atau kalau makan itu protein duluan baru nasi, jangan dibarengin. Biasanya kalau dibarengin nambah tuh nasinya. Kalau di protein duluan, kenyang duluan, insya Allah si karbonnya nggak akan banyak. Ini trik aja. Dan ke gula darah juga insya Allah lebih aman. Begitu. Intinya masalah protein. Aku pernah baca kalau protein dari ikan laut itu lebih bagus daripada ikan air tawar. Benar nggak sih? Mungkin gini, Bu. Bagus enggaknya itu tergantung kandungan kelengkapan asam aminonya, Bu. Mungkin kalau saya suruh milih, ya milih emang ikan laut ya. Karena emang selain protein juga dia lebih tinggi omega 3-nya gitu ya. Tapi gini, Bu. Biasanya, nah ini nih, protein kan ada 2 tuh, dari hewani dan nabati ya. Biasanya dari hewani itu lebih lengkap asam aminonya, Bu, daripada dari nabati. Contoh, misalkan ikan sama tempe, bagusan mana sih kira-kira? Bisa dikira-kira bagusan ikan, Bu. Karena dari nabati itu selain asam aminonya kurang lengkap, juga ada faktor lain yang menghambat penyerapan protein itu sendiri di dalam tubuh kita, Bu. Seperti serat atau apa ya. Itu serat kan menghambat juga tuh. Jadi kalau mau bangun otot atau untuk kebutuhan sehari-hari, ikan bagus, daging sapi, Bu, bagus. Jadi hewani lebih bagus daripada nabati. Tapi nabati itu punya kelebihan dari segi antioksidan gitu ya, fitonutrien gitu Bu. Jadi kalau saya sih dicampur aja gitu. Kalau yang kata Andi yang grain free itu, si tempe itu masuk nggak sih ke grain itu? Kayak beras itu, kan beras, kayak biji kacang-kacangan kan enggak ya? Enggak. Kalau grain itu gandum, beras, padi-padian lah ya. Nah, jadi grain free itu sebenarnya ya ini ya untuk gandum gitu ya, jangan salah gitu ya. Gandum itu yang padi-padian itu dibikin untuk menggemukkan sapi gitu ya. Terus di TV dimarketkan bahwa itu bisa menurunkan berat badan kita. Coba secara logika, apa mungkin gitu ya, di sapi aja bikin gendut, masih dikasih kita jadi kurus gitu kan, gitu aja. Ya, kalau dilihat ya, saya pernah nyobain gitu ya, ngukur gula darah ya, whole wheat gitu ya, ternyata lebih tinggi daripada nasi. Gula darah saya naik. Gitu, Bu. Jadi saya selalu selain gluten free, sugar free, grain free juga, Bu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut yang lain nanya. Oh iya, olahraga. Kalau olahraga pas fasting itu ya kalau sekemampuan kita aja, sama aja sih sebenarnya mah ya. Mungkin istri saya itu selalu angkat beban ketika dalam keadaan puasa. Tapi bukan puasa dry ya, tapi puasa wet, minum dia. Oh, siap. Nah, yang penting terhidrasi, karena emang
akan cepat menurunkan insulin, akan cepat membakar lemak gitu. Nah, gini nih, kalau mau kardio ya, ini kardio sama angkat beban misalkan ya, usahakan angkat beban dulu baru kardio. Jangan dibalik. Kalau kardio dulu baru angkat beban, tenaga Anda habis ntar pas kardio gitu. Atau sepedahan gitu, Dok. Sepedanya yang gigi berat aja. Iya. Tapi Jadi heart rate-nya jadi naik, bisa jebol gue sinkop. Kan ini apa, ada heart rate, ini kan ada heart rate monitor kan sebenarnya. Jadi untuk kardio itu kan sebenarnya zonanya 60-80% heart rate maksimal kita ya. Iya. Jadi usahakan bawa heart rate kalau sepedahan, heart rate monitor gitu. Iya. Tapi kalau misalnya exercise-nya, olahraganya tuh, saya tuh fokusnya cuma lagi seneng sepedaan tanpa ada angkat beban atau berat. Emang sih efektifnya nurunin berat badan. Efektifnya nurunin berat badan sih ini ya, angkat beban ya. Cuman sekarang lagi kondisi aku tuh belum berani nih ke gym gitu karena yang dulu pernah cerita. Tapi kalau dimaksimalin dengan cardio exercise kayak sepedaan gitu ya bisa juga ya dia. Bisa. Nah itu di kakinya itu resistennya ditambahin, Dok. Jadi giginya gigi berat. Nah, terus di heart rate selalu dalam zona bakar lemak gitu ya. Itu 80 zona 3, sampai zona 2, zona 3 ya. Iya, gitu. Benar, kalau saya. Siap. Atau betul. Angkat bebannya bisa di rumah gitu. Beli barbelnya. Iya, udah ada nih, cuman kunaonnya satu puas lah. Iya, jadi terbatas gini. Kalau di gym kan ada temen, ada ini, ada yang motivasi. Emang auranya beda ya? Iya, betul. Aura beda. Ngatur nuhun, Coach. Iya, ada lagi pertanyaan? Ya, Coach Andi, saya mau tanya lagi nih. Oh, iya udah. Di chat. Enggak apa-apa, ayo Jonathan. Oh, ya. Soal olahraga, yang paling ideal olahraga misalnya satu hari itu berapa menit, terlepas olahraganya yang mungkin beda-beda sih durasi waktunya. Oke. Terus, nah dalam kasus kita mungkin pernah dengar gitu, beberapa artis ataupun orang-orang ya terkenal lah ya, yang pas lagi olahraga nggak lama terus meninggal gitu. Nah itu kemungkinannya, padahal secara tubuh kelihatan atletis banget gitu. Terus secara pola makan juga saya mungkin memperkirakan juga bisa dijaga ya. Dan rutin, bukan olahraganya mendadak gitu, tapi udah rutin. Nah itu apa penyebab-penyebabnya kemungkinan? Ya gini kan, olahraga itu ada yang ringan, ada yang menengah sama berat gitu ya. Untuk yang ringan mungkin 1 jam lebih atau 1,5 jam boleh sehari ya, 3 kali seminggu gitu ya. Untuk yang menengah itu sekitar 1 jaman lah maksimal ya, 45 sampai 1 jam gitu ya. Nah, kalau yang berat, usahakan jangan lebih dari 1 jam. 45 menit lah maksimal gitu lah kalau menurut yang saya baca itu gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan kaki boleh lebih dari 1 jam. Kalau menengah itu maksimal 1 jam gitu. Kalau berat itu 45 menit. Nah, untuk masalah yang sakit jantung itu ya. Jantung kan? Ya, ada yang kena sakit jantung ketika mungkin ada juga ya, tapi dia nggak punya riwayat sakit jantung sebelumnya. Jadi cuma dugaan saja gitu. Balik lagi ya, mungkin jantungnya overload pas latihan itu. Ya. Biasanya sih olahraga yang intens atau cenderung anaerobik gitu ya, seperti futsal, seperti badminton. Nah, kalau angkat beban dia tidak menaikkan heart rate secara signifikan. Jadi yang dilatihnya kan otot rangka gitu ya. Makanya kalau tadi saya bilang selalu bawa heart rate. Usahakan 60-80% dari heart rate maksimal. Heart rate maksimal tuh ngitungnya gini, 220 dikurangi umur kita.
Misalkan umur kita 40 ya 180. Jadi 60-nya berapa, 60%-nya berapa, 80%-nya berapa. Jadi jantung kita nggak soak gitu entarnya. Kalau lebih dari itu mungkin agak-agak riskan juga gitu, apalagi pemula. Ya. Gitu. Gitu Pak Yonatan. Ya, makasih Coach. Yuk. Ada lagi? Andi, tadi aku udah nanya di kolom komen tuh, suamiku itu kan, aku pengen ngajak dia untuk stop sarapan nasi ya. Itu susah banget, dia udah nyoba gitu, tapi selalu katanya jam 10 di kantor itu pasti lemes, katanya lapar banget. Nah, sedangkan aku pinginnya dia sarapan, oke cukup, kalau misalnya dia masih mau karbo, tak kukusin singkong atau ubi, terus paling kalau dia mau proteinnya, dia yang paling inilah telur gitu. Kalau lagi ada ikan ya ikan. Tapi ya lebih seringnya sih telur diceplok pakai cuman mentega aja, enggak menteganya tapi tetap ada, maksudnya yang asin ya, tanpa aku tambahin garam lagi. Tapi ya itu masih belum gitu, susah banget, apalagi kalau gue kasih buah. Maaf ya jadi gue lagi. Jadi dikasih buah itu pasti udah komplain jam 10 itu udah lapar katanya gitu. Nah gimana sih supaya dia mindsetnya dia itu bisa oke, sarapan itu nggak harus karbo yang seperti itu gitu. Ya, balik lagi Bu, tadi kan faktornya ya. Kalau makronutrien itu gini Bu, kalau karbo emang cepat menaikkan insulin, cepat menurunkan gula darah, cepat lapar Bu. Jadi sarapan itu sebenarnya telurnya dibanyakin aja Bu. Jadi komposisi telur sama karbo itu banyakkan telur. Dan karbonya diakhirin Bu, jangan disatuin gitu. Terus Ibu tadi pakai mentega ya? Itu kan lemak hati-hati. kan? Itu lemak, cuman Bu beda Bu sama butter ya. Kalau bisa pakai butter Bu. Ada sih butter. Nah itu pakai aja butter. Butter dipanasin nggak apa-apa Andi? Maksudnya? Nggak apa-apa, itu sehat. Kalau Apalagi pakai minyak zaitun atau minyak kelapa gimana? It's okay. Bukan kelapa sawit tapi ya kelapa Marco gitu. Kelapa ya, itu. Okay. Jadi untuk urusan minyak ini ya, pilih yang saturated ya, yang jenuh untuk menggoreng. Jadi seperti minyak kelapa kan melihat saturated itu ketika dia di suhu agak dingin sedikit dia menggumpal. Nah itu bagus. Untuk olive oil saya sih pakai virgin olive oil karena orang banyak yang nanya kan titik asapnya rendah gitu ya. Saya nggak lihat itu karena dia mengandung polifenol yang tinggi. Jadi dia antioksidan gitu. Jadi mengurangi oksidasi di minyaknya tersebut, tinggi antioksidannya gitu. Terus kalau butter itu dari hewani, itu saturated juga, cuman bukan buatan manusia. Kalau margarin ya? Margarin itu trans fat. Kayak Blue Band lah. Nah, itu nggak recommended kalau saya. Nggak recommended, karena itu trans fat buatan manusia dan banyak jurnal yang menunjukkan bahwa itu berkorelasi kuat dengan sakit jantung, sakit ya itu. Gitu. Jadi hati-hati membedakan butter sama margarin gitu ya. Meskipun misalkan margarinnya diperkuat omega 3 misalkan ya, suka ada ya di Blue Band ya. Ya, saya nggak nyaranin sih. Tetap mendingan butter gitu. Minyak kelapa atau zaitun. Atau minyak ini Bu, avocado. Oh, aku belum pernah nyoba minyak avocado. Nah, enak itu. Enak asli avocado tuh. Oke. Nah, kalau kata istri saya sih nambah kayak micin. Rasanya gitu. Oh iya, di masakan juga nih, kita kan udah familiar, maksudnya kitanya itu aku sama keluargaku ya, udah familiar dengan yang gurih-gurih gitu kan. Nah, aku sih kalau buat anak sih masih bisa lah pakai kaldu dari udang atau dari ayam. Nah, kalau udah menyangkut suamiku ya pasti aku tambahkan walaupun kaldu jamur yang
brandnya lebih sehat, ya pakai sebutin merek ya, Totole ya. aja aku kan baca selalu komposisi ya, ada MSG-nya gitu. Oh. Nah itu untuk yang diet ini benar-benar MSG juga harus stop juga atau gimana sih? Gini, kemarin-kemarin tuh ada profesor Jepang datang ke IPB hanya untuk ngajarin masalah MSG ya. 6 bulan loh mereka di IPB tuh. Jadi orang Jepang itu nggak seperti orang Indonesia ketika menyangkut MSG. Kalau di kita kan wur gitu ya, si MSG itu. Sebenarnya boleh aja pakai MSG, tapi ada aturannya. Aturannya gimana? Saya belum baca nih, karena kan cuman kalau saya sih sama istri saya menyiasati pengganti MSG itu dengan garam dan bawang putih. Bawang putihnya agak banyakin. Nah, garamnya di akhir. Ya, yang lebih gurih juga kan? Iya. Gitu. Nah, garamnya pas mau akhir baru ditambahin, gitu Bu. Oke. Nah, untuk garam saya rekomendasiin ini ya, Real Salt. Cari aja di Bukalapak. Enak banget itu. Real Salt. Iya. Itu lebih enak daripada Himalaya Salt. Aku, iya, Himalaya kan impor ya, jadi aku nggak pakai lagi. Real Salt juga impor sih, cuman... Oh, aku sekarang lagi ganti pakai garam laut nih. Garam laut yang asli. Jadi kan... sea salt ya? Tetangga, kalau sea salt yang udah bermerek itu kan dia harganya mahal banget ya. Nah, kalau aku ini karena punya tetangga itu orang Jepara. Di sana itu kan ada kayak pabrik garam. Jadi emang yang masih garam laut yang masih dari petani tapi udah ada proses maksudnya udah lebih bersih gitu loh, Ndi. Jadi aku mencoba untuk pakai garam itu gitu. Ya, gini masalah garam laut ya. Garam dari laut itu, laut kita udah tercemar plastik ya. Jadi banyak penelitiannya yang menunjukkan bahwa garam laut itu mengandung banyak sekali mikroplastik, Bu. Jadi kenapa saya merekomendasikan Real Salt atau Himalaya? Karena kan dia nggak dari laut, Bu. Jadi lebih aman dari polusi itu. Karena mikroplastik itu pasti nggak kelihatan, Bu. Ya, jadi jangan gini. Biasanya kan garam itu yang putih itu beriodium gitu ya, beriodium ya. Nah, udah di bleaching. Refinasi bukan ya itu? Ya, ada proses refinasi, terus ditambahin juga anti caking, anti penggumpal biar nggak ngegumpal, Bu. Nah, itu pakai aluminium, Bu. Aluminium itu di dalam tubuh mau dipakai apa selain dia terakumulasi di otak. Bisa Alzheimer kita lama-lama gitu kan. Jadi gitu, saya saranin sih yang antara Real Salt atau Himalaya Salt gitu. Nah, jadi yang pink-pink gitu boleh. Aku biasanya pakai yang itu, tapi dapat pencerahan lagi. Pakai garam laut dari petani langsung gitu lebih lebih sehat gitu. Tapi ya udah belum pernah aku cari tahu juga sih masalah garam laut yang dari petani. Ini emang dia bentuknya itu masih kayak kerikil gitu sih gitu. Ya, belum ya. Nggak kayak yang beli-beli di yang udah dikemas yang lembut, enggak gitu. Garam krosok. Ya, kalau di Jawa atau di Sunda apa ya garam? Kalau di Jawa garam krosok ya. Koser salt. Sama ya, krosok. Enggak uyah krosok. Baru lihat gitu, ya, berindir kayak kerikil. Tadi aku mau nanya. Boleh. Udah, itu nggak apa-apa. Aku kalau untuk pola seperti ini, sebetulnya untuk anak-anak bisa diberlakukan juga nggak, Cindy? Jadi biar kompak gitu. Gini, Bu, misalkan ya, ini cerita aja ya. Anak-anak sekarang sarapannya apa sih, Bu? Nasi ya, terus sereal gitu ya.
kira-kira anak-anak bisa mikir sampai jam berapa tuh? Sama aja seperti kita, Bu. Jam 10 juga mereka udah lapar lagi. Jadi pola diet ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya kan, yang penting itu kan makan nutrisi esensial tercukupi gitu, Bu. Ya, proteinnya tercukupi, lemak sehatnya tercukupi. Saya kira itu, Bu. Jadi kalau saya lihat anak gemuk sama anak kurus banget, itu ada persamaan, Bu. Mereka itu sama-sama kurang protein gitu ya. Jadi untuk mencegah kegemukan pada anak pun pola ini bisa dilakukan, yaitu cukupi proteinnya, jadi karbonnya dikurangin, Bu. Jadi kalau saya ya selalu gitu yang datang ke saya tuh, Pak Andi, anak-anak nggak mau makan sayur gitu ya, nggak mau makan nasi, ntar masuk angin katanya. Hah? Masuk angin gimana? Kata saya teh. Banyak yang kayak gitu ke saya. Saya saranin mereka itu ya telur itu kata saya vitamin dan mineralnya lumayan lengkap, bukan lumayan lagi lengkap gitu, kecuali vitamin C nggak ada di situ kata saya. Ya udah, mungkin banyakin hewani, tambahin sayur dan karbo low juga, it's okay gitu, Bu. Jadi bisa di keluarga itu, satu keluarga itu pola makannya sama gitu, Bu. It's okay. Andi, pola Andi sendiri gimana? Dari mulai pagi sampai malam? Oke, kalau pola saya ya, karena mungkin kalau saya mah lagi bangun otot, jadi si protein agak tinggi ya. Jadi ini ada yang ini ya. Feedback. Alhamdulillah ada Om, ada Iko. Oke. Lanjut. Kalau saya selalu breakfast jam 10. Dan saya makannya yang ya sama aja sih, telur gitu ya. Kayak gitu. Jadi atau kumandi? Kalau saya mentah, Bu. Seriusan. Ya kalau mau direbus. Kalau mau direbus digoreng it's okay. Telur negeri, ayam negeri. Nah, untuk telur milihnya gini, Bu. Yang bagus ketok gitu ya. Kalau kuat kemungkinan besar bagus. Karena ini feedback nih. Untuk telur, kalau ini masih ada yang ini ya. Yang lain di mute aja dulu. Kalau soal hostnya ini udah ada ya. Oke. Tes. Nggak, mute all. Oke. Nah, untuk telur ya cara milihnya gini, Bu. Pilih yang cangkangnya keras. Karena cangkang keras itu menunjukkan bahwa si ayam itu nutrisinya cukup, Bu. Terus ketika dibelah, si kuning telur itu orange kegelapan gitu. Itu lebih bagus, Bu. Jadi itu mengandung zeaxanthin sama lutein gitu. Itu sama yang ada di wortel. Sama. Jadi milihnya gitu. Ketok dulu si shell-nya, si cangkangnya. Kalau keras, susah dipecahin itu bagus. Terus lihat dalemannya. Telur itu orange atau ada yang kuning banget gini ya, yang kuning muda ya pucat. Nah itu kurang recommended gitu aja sih, Bu. Nah, kampung lebih recommended dah. Terus saya itu makan karbo itu kalau udah misalkan exercise saya ya jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, saya baru intake karbo, Bu. Nah, kalau udah intake karbo, saya mungkin sekali lagi makan pas jam 5. Protein lagi, sama whey protein gitu, Bu. Jadi, untuk masalah protein ini
dia faktor pengenyang juga, Bu. Jadi kalau kita makan banyak, misalkan ya, cobain makan daging ini ya, atau makan telur deh. Nggak mungkin kita makan banyak-banyak, Bu, karena cepet kenyang. Jadi emang faktor untuk berhasil diet ini salah satunya kuncinya ada di protein. Cukupi protein, maka kita akan makan sedikit karbo dan lemak, insya Allah ya. Jadi kita tidak akan overeating, over kalori gitu ya. Nah, begitu Bu. Gimana Bu? Ada serak. Halo. Masalah telur nih, yang telur omega gitu kan dia ada proses kimiawi supaya dia jadi begitu atau gimana sih? Maksudnya apakah jatuh, kan dia emang kalau dibuka itu kayaknya lebih orange gitu, bagus ya, kayak bikin apa kue juga kayaknya lebih enak gitu loh. Nah itu kan kalau cuman dari ciri-ciri itu kayak telur-telur omega itu gimana tuh? Apa mungkin ya kalau di luar itu ada sertifikasinya gitu ya. Jadi Pasteur gitu ya. Jadi emang si ayamnya harus berkeliaran di luar, nggak di kandang mungkin. Mungkin di situ kan ada sertifikasi ya. Kalau di Bandung mah ada sih. Jadi bisa dilihat sertifikasinya kayak gimana. Tapi susah tuh memodifikasi telur untuk menjadi orange banget mah. Kalau nggak dari makanan si ayamnya gitu. Saya rekomendasiin ini nih sih. Apa sih ini nih? Bagus nih. Ntar. Oke, ini. Jangan nak. Yang mana ya? Sini lihat tuh Om Andi itu kan. Andi. Ini Om tentang apa? Om sedang sharing. Ini nih. Apa itu? Telur apa? Sahabat alam. Sahabat ayam, sahabat alam. Jadi dia tidak dikandangin. Sahabat alam ya? Jarang sih, cuman dikandanginnya luas gitu doang. Itu dijual bebas atau gimana sih, Maksudnya, sorry, hanya di Bandung aja ataukah dia udah jual? Ada Bu, ada di supermarket ada. Ya, di Jogja. Sama itu. Jogja Department Store ada. Oh, coba. Atau di Cibinong, Jogja, Andi, Tapi saya kira untuk dua ciri yang tadi udah cukup sih Bu mewakili ya. Ya, sip. Yang penting bersertifikat ya. Iya, sertifikatnya lihat dulu gitu kan. Pecahin aja telurnya satu-satu, Bu Cucu. Habis itu bikin kue. Pakai tepung, aduh selesai deh. Terjadi dietnya. Telur aci gitu. Oh, gitu. Fatur, foto dulu, jangan pergi dulu, Fatur. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya udah. Ya, itu Dokter Fatur mungkin ada tugas lain, di foto dulu aja. Yang lain bisa lanjut. Sekarang aja. Duh, saya lagi posisi 5 watt ini, tapi seru dengerinnya. Ngantuk ya? Makasih Coach, bagus banget Coach. Foto dulu aja Inspiring tuh. banget. Oh iya, siap. Ya. Ini parangling etah Fatur Mana sih? gendut. Aduh, punten. Lumayan lah. Inong ini harus nyalain Kela. video semua. Apa? Oh, bentar. Iya katanya mau foto. Ya, so. Wahyu ke mana tuh Wahyu? Yuk. Mangga. Itu suara siapa sih? Iko. Hai. Iko ya? Eta. Iya. Panto. Emang pangling tuh Dokter Fatur ini. Itu suara pangling nih. Sama aja, sama kayak yang dulu lah. Iko. Pak Anto. Hai. Saya tenunya uran Abi. Saha Cik. Ada Anto ya, ada Cucu. Iya. Eta Iko euy.
Inong, kenapa Inong malah mati? Kela. Siapa yang mau Kela ya. Ya screenshot jadi teh ya. Sok, abis can ibak Siapa yang print screen nih? Ini bentar ya. Juli mau buat ya. Geus garing huntu, aduh. 1, 2, oke. Bentar, sekali lagi ya. Ya. Bentar, sorry. Ini ditaruh aja dulu. Cile. Aduh, sorry. Coach. Hei. Buru ke Bandung. Siap. Oh, itu ada ibu dosen ya? Yang lain ada yang ini nggak sih? Leni, salam Len. Assalamualaikum. Hai. Iko. Waalaikumsalam. Pak dokter. Cek baru dake apal modalna lah istilah nyebut iyalah. Atur cepetan itu diet ya Allah, Pak Dokter. Iya. Ini tuh gara-gara ini Bu, gara-gara kemarin isolasi mandiri selama 10 hari. Ya Allah. Racun. Sebelum isolasi juga. Inong mah selalu ungu ya? Alang. Enggak, Iko, kebetulan. Iko teh di mana Iko teh? Di Raja, hadiah tukar Raja. Kalau Iko wajahnya nggak berubah loh. Nggak berubahnya, awet mudanya Iko mah. Awet tua beren. Yuli meni iya nggak full ininya. Oh ini ya nggak boleh ya. Non muhrim ya, astagfirullah. Naon deh. Nggak apa-apa. Aslina ya ditium luhurna wungkul. Digana astaga. Aduh ya Allah. Bentar. Datangnya dan Nuswantena Pak Arif. Arif ditutup ku doa tuh, Rip. Aduh. Sok, mangga Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kan Andi ilmuna mani saya pisan. Urang tutup wae silaturahmi ieu kudu kela. Emang udah boleh Emang ditutup? ini udah selesai bukannya tadi lagi tanya jawab? belum. Ya make di foto, coba. Nanti ngatur fotonya Andi udah sharing. Enggak, fotonya udah. Foto udah. Kan yang masih kalau yang mau live mangga. Di grup ya? Oh, apa itu? Udah ada di grup Apaan? fotonya? Bentar, belum di-share. Itu teh suara saha sih? Diedit heula. Itu teh suara saha? Bu Cucu eta mah. Aku Nanti hasil rekamannya, hasil recordingnya bisa tolong di-share ya. Eta. Coach, materina coach kita naon teh ngaran teh PowerPoint-na boleh di-share nggak? Atau itu ini takutnya nanti buat buat bahan ini nggak enak kan jualan apa? Di copy paste dia. Teka otakan ku abi mah. Udah diotakan. Teka otakan dia diteleg gue lah kayak. Yang penting punya dulu aja, nanti siapa tahu butuh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, sekarang pertanyaan saya. Andi, pertanyaan saya buat Andi nih, nih. Di. Hey. Mana sih Andi teh? Ayo berat badan seberapa nak? Genep-genepnya. Oh, siap. Sip, mantap. Geus we tahu hungkul lah. Dok, saya mau nanya, Dok. Pengangguran nanya. Abi yang ngegendutan kumaha ya, Dok? Tah. Beda Oh, gini.
Banyak yang nanya ya, gimana caranya naikin berat badan? Ya, naikin berat badan mah nggak usah mikir. Yang ada di depan disikat, bismillah. Udah, gampang itu mah. Tapi kadang suka ada yang bawaan genetik ya, emang karena... Saya tadi nanya di grup. Apa, Bu? Di chat. Coba. Jangan nanya yang susah-susah lah, ah. Ntar dipanjas dulu. Yang susah-susah mah Kang Andi aja tuh sama Dokter Faisal tuh. Icang teh di dia teh Icang ya? Ada di grup tapi nggak ada di sini. Kenapa Icang mah silent reader. Di punten. Tadi kan anak-anak disaranin proteinnya kan dibanyakin kan. Cuman kondisinya kalau di Indonesia itu kan kayak daging sapi, daging ayam. Larang kan deh. Kan ini ya banyak yang pakai hormon. Ya idealnya kan memang semua serba organik kan. Nah di satu sisi kalau misalnya minum susu yang sapinya juga dia pakai hormon, terus dagingnya, ininya baliknya tuh kecepatan di gimana tah kalau gitu? Baliknya tuh jadi maksudnya pubernya tuh lebih cepat sementara akilnya enggak kan. Jadi kan anaknya badannya udah gede tapi sikapnya masih kekanak-kanakan kayak gitu kan. Nah, kumaha tah. Terus itu satu lagi. Kalau misalkan kan kondisinya mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Kalau misalkan alhamdulillah kalau bisa tadi kan dibanyakin protein. Alhamdulillah kalau bisa misalkan daging, tapi pas misalkan nggak bisa daging, nabati aja berarti nggak apa-apa ya. Maksudnya menu diet protein yang hemat gitu. Oh. Gini Bu, saya pernah dengar percakapan tentang hormon ini ya. Misalkan ayam nih di hormon gitu ya, si profesor di IPB tuh, dia ngomong gini, Pak, hormon tuh mahal Pak. Jadi kalau kita ngasih hormon ke jutaan itu harganya, kalau kita ngasih hormon ke ayam, harga ayamnya kan mahal sekali Bu. Jadi sebenarnya yang bikin cepat gede itu ya sapi atau ayam itu sebenarnya bukan hormon Bu, tapi lebih ke teknologi pangannya katanya gitu, kata si profesor itu. Jadi untuk masalah hormon saya kira minimal sih kalau ya mungkin lebih baik ayam kampung atau apa ya, tapi untuk ayam atau sapi itu untuk dihormon kemungkinan kecil juga karena mahal sedikit sih Bu. Yang diinikan kan sebenarnya mah yang bikin gemuknya itu teknologi pangan Bu. Saya tahu sendiri ketika saya juga ternak ayam gitu, boiler, ya di layar Bu yang bikin gede itu gitu. Jadi saya kira yang bikin puber itu bukan. Nah, bukan, maksudnya kandungan layernya sendiri itu kan bahkan ada beberapa teman-teman yang kemudian ayam itu dikasih sayuran yang dibilang itu ya, dikasih sayuran terus dikasih ini, jadi bukan layer para ya pakannya tuh gitu. Nah, yang dipermasalahkan justru karena layernya sendiri kan itu memacu cepat besar katanya. Nah, makanya ke anak-anak juga kalau dikonsum terus-terusan, nah itu ya ditambahkan mereka yang dilihat apa, yang ditonton apa, nah itu yang bikin baliknya itu kecepatan itu gitu. Sebenarnya mungkin bukan hormon yang ditambahkan, tapi si makanannya yang ditambahkan itu memicu hormon di dalam ayam gitu mungkin ya Bu ya. Jadi dan saya kira yang makanan selain proteinnya sendiri gitu ya, seperti jajanan-jajanan Indomaret, Alfamart gitu, itu saya kira lebih memicu percepatan akil baliknya Bu kalau saya lihat. Karena emang ini saya lihat anak-anak sekarang sangat jarang makan daging, tapi sangat banyak dia makan yang junk food atau processed food ya Bu, dan itu saya kira yang memicu akil balik lebih cepat gitu Bu. Oh iya, benar. Jadi yang olahannya itu Bu. Oh, iya. Terus untuk masalah protein,
Ya kita makan yang kita mampu aja, Bu. Tapi gini, kalau saya saranin sih, ya jangan tempe aja gitu. Kalau kita misalkan ada protein lain yang seharga tempe, di mix gitu, Bu. Ya, misalkan sama telur, tempe, tahu gitu. Jadi jangan asam aminonya akan saling melengkapi gitu. Jadi nggak cuman tempe aja gitu. Jadi di mix gitu. Kalau saya saranin karena tiap makanan asam aminonya, profil asam aminonya akan berbeda-beda gitu. Gitu, Bu. Boleh. Kalau ngecilin perut gimana sih? Ngecilin perut. Stop sugar dan makanan olahan dulu, Pak. Tadi udah dijelasin saya kira ya. Tapi tidak bisa lepas dari kopi, bro. Kopi nggak masalah, saya juga konsumsi kopi. Cuman kopinya kalau dikasih gula itu yang jadi masalah. Timing kopi juga. Ya, timing ngopinya juga kan harus benar sih. Sebenarnya kopi itu memicu kortisol kan. Kortisol itu hormon stres, jadi harus hati-hati gitu. Ya kalau saya sih ngopi dari jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi jangan pagi-pagi pas bangun ngopi itu. Kalau olahraga malam itu ada pengaruhnya nggak? Karena olahraga malam kan kadang misalkan futsal atau bulu tangkis itu kan banyak itu, tapi perasaan perut nggak ngecil-ngecil, Ini masalahnya dengan masalah olahraga di malam hari ya. Olahraga itu paling bagus itu jam 2 sampai jam pagi bagus. Tapi kalau secara hormonal itu jam 2 sampai jam 4. Kalau malam, modenya kita udah mode istirahat. Kalau kita mode istirahat dipakai olahraga, biasanya kortisol akan naik. Kortisol naik biasanya susah tidur. Susah tidur, besoknya insya Allah laparnya biasanya suka lapar nggak sih besoknya? Normal. Maksudnya olahraga apa? Gulat. Ya? Badminton. Olahraga gulat. Kalau itu khusus goblok gulat. Tuh nih olahraga malam sering lah ya gulatnya. Itu jadi pamit ya gara-gara si bagus gulat sekarang. Saya izin pamit. Ya kan tadi udah dijelasin ya. Faktor terpenting adalah nutrisi ya, bukan olahraga. Gitu aja, Pak. Bener nih. Bener jadi apa sih diet naon tuh kemarin mah diet karbonya. Kemarin kan istri diet karbo nu tadina kiloana luhur akhirnya alhamdulillah gitu. Cuma kembali deh karena disiplin diri orang nah gitu. Apa yang dimakan kan dikurangi pisan karbona ya. Tapi bukan berarti apa ngarep teh jadi nebikeun ka ngelengitkeun asupan karbo gitu. Justru lebih kedisiplinan kita gitu. Nu dilihat ku abi mah gitu. Kemarin kan hampir 2 tahun kemarin gitu diet gitunya kayak hasilnya emang kembali deh. Jika kopi kan suka kopi berarti kopinya kopi pahit. Jadi dikurangan gulana gitu kan kebanyakan gula di orang nu mantak sakitna teh kadar gula anak merenya gitu. Iya. Tinggi. Jadi sebenarnya karbohidrat itu tidak esensial. Maksudnya kita tidak makan pun tubuh bisa produksi sendiri. Gitu. Dari protein atau dari lemak, cadangan lemak kita. Gitu. Benar. Cuma emang perubahannya karena kebiasaan orang kan orang Sunda komunya lamun candahar candahar. Jadi ketika kebiasaan eta hilang, eta mau bagus tiap diganti ku endog, diganti ku daging misalkan. Da urang candahar sangu, berarti dahar deui gitu. Kan tadi kan, saya kasih solusi. Iya. Kasih solusi diakhirin gitu nasinya. Iya, benar seperti itu. Emang jadinya ini tadi udah ditanyain itu. Iya, ini kan share pengalaman. Istri saya juga kemarin seperti itu gitu. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Ya nu kembali lagi kan banyak yang coba diet seperti itu, diet naonnya diet keton mengurangi karbohidrat.
merasa berat karena apa? Karena kebiasaannya itu gitu. Kebiasaan kalau kita belum makan nasi ya, atau misalkan banyak makanan selain nasi, banyak juga kan tepung-tepung ada yang mengandung karbohidrat juga. Gitu. Ya, jadi intinya kembali deui ketika mau sehat ya kembali deui karena di kedisiplinan orang. Tadi termasuk olahraga oge gitu. Ketika olahraga malam ya sebenarnya sih emang jelek oge, sebenarnya kan malam mah waktu istirahat gitu. Kebanyakan banyak juga yang lagi main badminton langsung off gitu, langsung innalillahi karena kecapean, terkontrol, asa udara dingin kan tubuh asa kuat. Ternyata jadi intinya gitulah kembali di orang di samping orang mengetahui hal anu tadi terangkan ku Pak Andi teh gitu sebagai masukan alhamdulillah gitu ya. Panginten kecuali kegiatan malam tadi nu Pak Wahyu panginten eta mah saya pisan gitu gulat ulah sampai kata gulat sudah malam ya. Ya sebenarnya saya bilang karbo itu nggak esensial, kita nggak usah asup, cuman mungkin udah budaya dari kita ya. Ya itu tadi triknya gitu, diakhirin aja. Iya benar. Jadi nggak berlebihan. Gitu. Betul Pak Andi, betul. Jadi emang balik deh karena ketika orang mau sehat kan harus sampai usaha gitu ya. Ketika misalkan sekolah olahraga, kalau konsumsi makanannya itu berubah, meren tadi itu ya budaya itu anggarnya budaya gitu. Karena fitness saya ngeletikan beteng, tapi sama fitness nggak ada lepet 2, terus ngabubur. Terus ke fitness ku 4 tahu balik ke imah sangu. Ya, seperti itu mudah. Bubur di sanguan ya. Kita kan kancan dahar sangu orang Indonesia. Ya, begitulah. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oh, tadi iya satu yang tadi asa tertarik di obrolan terakhir tentang masa puber di anak-anak. Kita emang pengaruh makanan secara hormon mungkinnya. Hormonalnya rada telat mengikuti. Apa itu emang berpengaruh pisan dina puber nanti bisa berpengaruh pisan gini, atau ada efek lainnya gitu kumata. Makanan gini yang tadi insulin itu sebenarnya dia juga sensor nutrisi ya. Nah, sensor nutrisi itu misalkan gini, si anaknya makan MSG nih. MSG itu memicu insulin yang tinggi. Nah, ketika insulin tinggi, dia itu kan sensor tadi ya. Yep. Itu tanda buat tubuh untuk tumbuh. Untuk tumbuh, jadi ya makin cepat tumbuhnya gitu. Kadang dia kecepatannya melebihi anak-anak yang normal gitu. Jadi pubernya emang bisa lebih cepat gitu. Begitu, mungkin secara sains ya. Jadi makanan anak-anak sekarang bisa dilihat lah apa aja gitu. Dan mensnya pasti sekarang kelas 4, kelas 6 udah mens. Ya, lihat aja makanannya. Begitu. Terus Pak Andi, di lapangan tes juga gitu. Jadi banyak kelas 6, kelas 5, kelas 6 ya udah masuk masa puber. Seperti itu. Seperti itu. Masih panjang tuh. Boleh. Panjang dan lama. Itu justru ini nih, udah jam 12, alarm yang ngejagain anak saya harus mengerjakan yang lain, jadi Abi harus berganti shift. Siap. Ya udah tuh. Sama bentar lagi ya. Zuhur juga. Andi, thank you banget ya. Oh iya, teman-teman semuanya ya. Bu Andi. Mudah-mudahan komen baru masuk loh sama Dida. Komen sama Dida baru masuk. Nanya. Men pasti. Waduh, Mang, saya Dida.
Assalamualaikum. Dida. Bagus. Siapa lagi? Assalamualaikum. Wah, belum pada diambil fotonya. Ya. Saling sapa dulu. Ayo foto lagi. Ya. Dida. Apa kabar? Sehat. Temen sebangkuku nih. Di. Hei. Kumaha masih kesedekan tara? Itu mah kampung keramat. Nonton VCD ya? Masih inget eta. Sok atuh ibu-ibu nu bade ya dipoto. Beli foto dulu ya. Fotonya sudah. Foto dulu atuh. Ya punten ya Cipayun ya Mayunan Kasadayana. Ya, sudah ya berarti ya. Mana gue? Ya. Atur nuhun ya, Andi, Sadaya, mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Di Bade Cipayun. Amin. Ya. Semoga bisa kopdar 2021. Amin. Semoga bisa ketemu lagi nanti ya walaupun cuma di Zoom. Atur nuhun ya, semuanya. Assalamualaikum. Thank you Andi, Yuli dan semuanya. Andi nuhun. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Andi nuhun.